Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Juitasari dengan NIM 210304161 yang berasal dari kelas 3 Rek A MGT 3 dengan mata kuliah Statistik Bisnis. Kali ini saya akan membuat video tutorial SPSS tugas tambahan UAS yang diberikan tentang statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Berikut soal saya dengan kode B79 dengan langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kita bisa membuka SPSS. Lalu kita bisa mengisi variabel view dari tabulasi data X1 sampai dengan Y. Caranya kita bisa mengkopinya dengan seperti ini. Kita klik paste spesial, lalu klik ini. Kita copy dan kita pindahkan ke dalam variabel view. Karena angka yang disajikan tidak mempunyai koma, maka desimalnya wajib kita ubah menjadi 0. Semua angka yang di variabel view kita ubah menjadi 0 dulu. Lalu pada label kita bisa menambahkan judul, dan yang pertama pada angka X1 judulnya yaitu pengembangan karir. Maka kita ketik di sini pengembangan karir. Yang kedua yaitu komitmen organisasi. Kita bisa mengetiknya di X2. Dan yang ketiga yaitu berjudul kinerja pegawai. Kita bisa menuliskan di label yang Y. Sebelum itu, untuk mengubah ukuran kolom yang ada di data view, maka kita wajib mengubahnya menjadi 3 seperti ini. Baru ubah semua measure menjadi ordinal. Lalu kita bisa membuka data view yang ada di sini, lalu buka Excel dan copy semua data yang ditabulasi terlebih dahulu. Barulah kita pindahkan di kolom data view tersebut. Jadilah tampilannya seperti ini. Semuanya telah dipindahkan ke dalam kolom data view ini. Tapi sebelum itu kita bisa memastikan berapa jumlah dari data yang ada. Ya, yaitu 79. Sebelum itu kita harus save data terlebih dahulu, yaitu klik save, kemudian bikin folder baru dengan mengklik icon yang ada di sini. Nama foldernya yaitu UAS Statistik Ella.
Kemudian kita bisa memilih folder tersebut dan kita taruhlah di dalamnya. Ganti nama file menjadi input statistik deskriptif kasus 1. Lalu kita bisa klik save dan terjadilah tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa kembali ke data view, lalu kita akan mengklik analyze, lalu klik deskriptif statistik dan klik frekuensi. Hal ini kita lakukan untuk mengisi tabel. Lalu kita bisa memindahkan pernyataan-pernyataan yang sampai 6 tanpa mengikut sertakan pernyataan dari pengembangan. Lalu kita klik OK dan muncullah hasil datanya seperti berikut. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk X2 dan juga Y. Caranya sama, yaitu kita klik deskriptif statistik, terus frekuensi, tapi kita harus mengembalikan data-data yang tadi. Lalu kita masukkan pernyataan yang baru, yaitu pernyataan dari X21, X22, X23, X24, X25, dan X26. Lalu kita bisa klik OK. Inilah hasil dari pernyataan X2. Hal yang selanjutnya bisa kita lakukan hal serupa kepada pernyataan Y, yaitu kita klik analyze, deskriptif, dan frekuensi. Kita pindahkan terlebih dahulu data-data dari pernyataan X2 ini. Dan kita pindahkan data-data dari Y, mulai dari Y1 sampai dengan Y6. Setelah itu kita bisa klik OK dan muncullah data-datanya seperti berikut. Kali ini kita akan mengerjakan output validitas reliabilitas kasus 1. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu klik analysis, klik correlate, dan klik bivariate. Pindahkan pernyataan dari X11 sampai X1, maksudnya itu beserta pengembangan. Pastikan Pearsonnya tercentang dan klik OK. Akan muncul tabel correlation seperti ini. Lakukan hal yang serupa, yaitu kita bisa mengklik analyze, lalu klik correlate dan klik bivariate. Lalu kita bisa kembalikan data-data yang tadi, kita reset, dan kita masukkan data dari X2 ke tabel dari variabel. Komitmen organisasi juga kita masukkan. Kita pindahkan lalu klik OK. Akan muncul tabel dari correlation-nya. Selanjutnya, kita akan melakukan hal tersebut kembali, yaitu klik analyze, klik correlate, dan klik bivariate. Lalu kita kembalikan lagi tabel yang tadi, dan kita pindahkan dari Y1 sampai dengan kinerja pegawai. Kita masukkan ke variabel dan klik OK. Maka akan muncul tabel seperti ini. Tabel correlation-nya. Kita perlu menyimpan data ini dengan mengklik file lalu klik save. Pilih folder yang tadi, yaitu UAS statistik ELA, dan kita bisa mengganti file name-nya di sini. Kita akan membuat namanya menjadi output validitas
dan reliabilitas kasus 1. Lalu kita klik save. Kita akan melakukan analisis uji kualitas data reliabilitas. Kita balik ke data view yang tadi, lalu kita klik analyze, klik scale, dan klik reliability analysis. Masukkan cukup pernyataan X1 sampai X6 saja. Lalu kita bisa mengganti namanya dari scale tabel ini menjadi pengembangan karir. Dan inilah hasilnya. Kita bisa melakukan hal yang serupa, yaitu kita klik analisis, klik scale, dan klik reliability analysis. Lalu kita reset yang tadi, dan kita pindahkan dari X2 sampai X6 saja. Kita pindahkan. Ini kita kembalikan lagi. Lalu scale tabelnya bisa kita ganti dengan nama komitmen organisasi. Lalu kita klik OK. Beginilah tampilan dari komitmen organisasi. Lalu kita bisa mengklik analyze sekali lagi dan klik scale serta reliability analysis. Kita pindahkan yang tadi. Lalu kita masukkan data Y1 sampai dengan Y6 ke kolom items dan kita bikin scale tabelnya dengan nama kinerja pegawai. Lalu klik OK dan akan tampil hasil dari uji reliabilitas. Berikutnya, kita akan membuat input dari analisis regresi linear berganda. Hal pertama yang kita lakukan yaitu membuka data Excel dan kita mengklik dari X11 sampai dengan X1. Lalu kita klik Format Painter dan paste di Successive Interval. Setelah itu kita kecilkan desimalnya dengan mengklik koma ini dan kita bikin 2 angka di depan koma, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama kepada data yang kedua dengan mengklik Painter, lalu kita klik data X2, dan kita lakukan hal yang sama pada data Y. Maka akan tampil seperti ini. Kita masuk ke data SPSS yang tadi, lalu kita masuk ke variable view. Kita bikin data, yaitu data X1, X2, dan Y. Kita cuma bisa bikin 3 itu. Untuk nama labelnya, kita bisa mengetahui dari data Excel-nya. Kita tengok dulu. Yap. Yang pertama X1 yaitu pengembangan karir. Yang kedua yaitu komitmen organisasi. Dan yang ketiga yaitu kinerja pegawai. Untuk desimalnya tidak perlu kita ubah karena dia ada 2 angka di belakang koma. Dan measure-nya bisa kita ubah menjadi scale. Ketiga-tiganya. Kita balik lagi ke Excel dan kita copy successive internal dari X1 yang akan kita masukkan ke data view di dalam SPSS. Kita copy terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke dalam X1 di dalam data view. Begitu juga dengan X2. Kita akan mengcopy successive internal dari X2
terlebih dahulu. Lalu kita akan memasukkannya ke dalam data view yang ada di SPSS yang ada dalam X2. Begitu juga dengan Y, kita akan mengcopy semua datanya terlebih dahulu. Selanjutnya akan kita paste di kolom Y. Kita akan memastikan jumlah datanya terlebih dahulu. Ya, benar 79. Selanjutnya kita akan mengklik save dan simpan di dalam folder. Kita pilih UAS Statistik ELA dan kita ganti namanya menjadi input analisis regresi linear berganda. Maka akan muncul seperti ini. Kita akan kembali, klik no. Selanjutnya kita akan membuat output dari analisis regresi linear berganda kasus 1 ini, karena kita membuatnya untuk mengisi uji asumsi klasik. Hal pertama yang kita lakukan yaitu klik analisis, klik regression, lalu kita klik linear. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita masukkan pengembangan karir ke dalam independen dan komitmen organisasi ke dalam independen. Begitu juga dengan kinerja pegawai ke dalam dependen. Sebelum kita klik OK, kita bisa klik statistik terlebih dahulu. Lalu kita bisa mencentang estimasi dan kita centang model fit. Lalu kita centang lagi deskriptif. Lalu kita centang lagi collinearity diagnostik dan kita centang Durbin-Watson. Lalu kita klik continue. Begitu juga dengan plots, kita bisa mengkliknya. Lalu kita centang histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue. Begitu juga dengan save, kita hanya bisa mencentang dari unstandardized. Jangan mencentang hal lain selain unstandardized. Lalu kita bisa mengklik continue. Klik option, pastikan entry-nya hanya 5 dan removal-nya 10, lalu kita klik cancel. Yap, sudah benar, biasanya itu dari bawaan. Lalu tidak ada lagi yang bisa kita ubah, kita klik OK. Akan muncul hasil dari tabel regressionnya seperti ini. Akan ada kolom baru yang bernama res1. Berikutnya kita akan mencari uji normalitas data dan cara pertamanya yaitu klik analyze. Lalu klik non-parametric test dan klik legacy dialogs. Selanjutnya kita klik satu sampel KS. Kita klik unstandardized terlebih dahulu, lalu kita pindahkan ke kanan dan klik OK. Berikut adalah hasilnya. Balik ke data view, untuk mencari data hasil dari heteroskedastisitas, klik transform. Kemudian klik compute variable. Tulis di target variabel abs res y. Pertama kita klik kursor di numeric expression, lalu klik all dan klik abs sebanyak 2 kali. Kita tap dan kita pindahkan unstandardized untuk mengisi tanda tanya. Akan jadi seperti ini, bertuliskan res1. Hal ini tidak boleh dilakukan dengan diketik karena akan muncul otomatis.
Lalu kita akan klik OK. Lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita balik ke data view, klik analisis. Sebelum kita klik analisis, saya akan memberitahu bahwa akan muncul kolom baru Upserize seperti ini. Lalu kita klik Analyze dan pilih Regression. Lalu kita klik Linear. Ganti dependennya dengan Abyss Race terlebih dahulu. Pertama kita balikkan yang unstandardized tadi. Klik statistik, lalu kita uncentang yang tadi, yaitu descriptive, collinearity, dan Durbin Watson. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik plot. Kita harus mengisi kedua kotak di sini, yaitu kotak Y dan X. Untuk kotak Y kita bisa mengisinya dengan sRecit, sedangkan untuk kotak X kita bisa mengisinya dengan zpred. Sebelum itu kita bisa uncentang histogram dan normal probability, lalu kita klik continue. Kolom selanjutnya adalah klik save, lalu hilangkan centang unstandardized tadi, lalu kita klik continue. Setelah kita rasa benar, kita akan klik OK, lalu akan muncul kolom. Berikut adalah hasil dari output analisis regresi linear berganda kasus 1. Jika dirasa udah selesai, kita bisa klik save, lalu kita masukkan ke folder yang tadi. Kita ganti namanya menjadi output analisis regresi linear berganda kasus 1, lalu kita klik save. Baiklah, demikian video dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.